Shalom. Mari saudara, kita akan arahkan hati pikiran kita sekarang pada firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kasih karunia keselamatan itu sudah diberikan kepada kita sekalian. Amin. Saudara semuanya berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Namun mari kita akan masuki kebenaran itu melalui realita iman kita. Realita iman kita. Bahwa jangan saudara berpikir bahwa orang yang beriman itu tidak harus menjalani kehidupan ini dengan realita. Tapi justru kehidupan orang-orang beriman itu berani menghadapi realita kehidupan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap, saudara akan tetap berkata, Tuhanku sanggup menyelesaikan segala perkaraku. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Dan jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Semua berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sedang mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita harus hidup menghadapi realita. Tidak dalam mimpi-mimpi, tidak dalam angan-angan. Tapi realita yang saya maksudkan adalah kita hadapi bukan pada kenyataan yang negatif. Tetapi kita hadapi dengan iman. Kita hadapi dengan pengharapan. Bahkan kita hadapi semuanya itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Realitanya tidak baik. Tapi ketika saudara memiliki iman, maka kita akan menghadapi realita itu dengan iman. Maka apa yang saudara yakini dengan iman, maka itulah yang akan terjadi. Yang artinya saudara, bahwa sesungguhnya kehidupan kita dalam dunia sekarang ini adalah hidup yang saling memberikan pengaruh. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Baik pengaruh itu datang dari seseorang mempengaruhi kehidupan kita. Baik pengaruh itu datang dari situasi ataupun kondisi. Akan bisa memberikan pengaruh. Saudara hidup di kota Malang yang cenderung lebih dingin daripada Surabaya. Suasana atau iklim itu pun memberikan pengaruh kepada kita. Dan pengaruh itu juga akan memberikan pengaruh yang berbeda kepada saudara-saudara kita yang tinggal di kota Surabaya.
Pengaruh akhirnya itu masuk dalam kehidupan seseorang. Baik itu dari manusia, dari situasi dan kondisi, dari problem yang sedang dihadapi, kesulitan penderitaan yang sedang dihadapi, itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Demikian juga iklim kehidupan, bahkan Amsal memberi catatan, pergaulan yang buruk itu akan merusak apa yang baik. Kita berada di mana, di lingkungan mana, itu akan memberikan pengaruh terhadap diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pengaruh itu nanti wujudnya menjadi apa? Pertama-tama memberikan pengaruh terhadap cara berpikir kita. Setelah itu akan memberikan pengaruh terhadap cara hidup kita, sikap hidup kita. Tanpa kita sadari kemudian akhirnya itu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter. Kita terbentuk oleh karena iklim, kita terbentuk oleh karena situasi, oleh karena kondisi, kita terbentuk oleh karena problem kehidupan, kita terbentuk oleh karena kita berada dalam satu lingkungan, dalam satu pergaulan. Seperti apa pergaulan itu? Maka itu juga yang akan memberikan pengaruh terhadap kita. Dan kita seringkali kemudian membanding-bandingkan dalam kita hidup bermasyarakat. Saudara menganggap bahwa saudara punya iman, saudara percaya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara juga berada di tengah-tengah dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudara beribadah, mereka tidak beribadah. Dan kita mulai melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kehidupan saudara. Dan seringkali tidak sedikit yang kemudian melihat realitanya kita menjadi kecewa. Saya sudah menjadi seorang Kristen, saya sudah orang yang beriman, saya rajin beribadah, bahkan saya sudah melayani. Mengapa hidup saya seperti ini? Sementara orang yang tidak kenal Tuhan, mereka tidak suka beribadah, mereka tidak melayani, hidupnya kok saya rasa lebih baik dari hidup saya. Mulai timbul amarah. Mulai mengasihi diri sendiri. Mulai kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini terjadi? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lebih ironi lagi adalah bahwa pengaruh mempengaruhi ini, yang jahat itu lebih cepat pengaruhnya, lebih kuat memberikan pengaruh dibandingkan sesuatu yang baik. Bahkan saya mau katakan, untuk menjadi jahat itu tidak perlu belajar. Ya, tahu-tahu bisa sendiri. Ya, saya membaca dalam satu hasil survei dari beberapa kota besar, 5 kota besar di Indonesia, ini survei terbaru untuk anak-anak umur 12 tahunan sampai umur 14-16 tahun disurvei. Ternyata 72% mereka ini sudah pintar buka internet dan sudah suka melihat hal-hal yang gitu-gituan itu. Iya, padahal tidak ada, orang tuanya pasti tidak ngajari. Ya, nah, di antara mereka yang ditanya bisa sendiri, cari aja sudah cari. Ada yang orang tua bangga, "Duh, anak saya ini Pak, mulai kecil Pak, sudah pintar membuka internet." Wah, bangganya luar biasa. Orang tuanya tidur, buka apa dia? Untuk yang jahat tidak perlu diajari. Tapi untuk berbuat baik itu loh saudara. Waduh, makanya tadi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 5 itu tadi dikatakan, ajarlah anak-anakmu itu berulang-ulang. Waktu kamu pergi, waktu kamu tidur, waktu kamu makan, waktu perjalanan, ajar berulang-ulang. Untuk baik itu harus berulang-ulang. Untuk jahat gampang sekali. Ini harus saudara perhatikan. Karena begitu mudahnya pengaruh yang jahat itu masuk, menyelusup dalam kehidupan kita. Memberikan pengaruh terhadap pikiran kita. Sampai-sampai seringkali kita ini tidak mengerti. Kita ada pada kebenaran atau pada kejahatan. Karena saya ingin katakan dalam dunia ini, yang ada itu cuma ada 2. Ada terang gelap. Amin. Ada berkat, ada kutuk. Ada benar, ada salah. Nggak ada setengah benar. Kalau setengah benar berarti salah. Setengah salah berarti salah. Jadi saudara harus milih.
Terang ya terang-rang. Ya. Berkat ya berkat, bukan lagi kutuk. Bebas sama sekali dari semuanya itu. Dan saya percaya, sesungguhnya saudara sudah dibebaskan dari segala kutuk. Demikian juga dalam soal benar. Kita kalau memang sudah dibenarkan, ya beradalah pada area kebenaran. Berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Sehingga dengan demikian saudara kalau sudah memang menempatkan diri saudara benar pada kebenaran, pada terang, pada perbedaan, maka saudara ketika melihat orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya lebih baik, saudara tidak akan marah. Saudara ketika ditipu, atau saudara ketika saudara mendapat perlakuan yang tidak baik dari mereka itu, saudara hanya berkata, puji Tuhan, kasihan loh mereka ini, mereka tidak tahu apa itu kebenaran. Amin. Engkau tidak akan marah. Ayo yang setuju dengan saya. Mengapa ini menjadi hal yang perlu saudaraku yang dikasih Tuhan? Nanti saya akan ada pada urutan berikutnya, saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa bagaimana sesungguhnya bekerjanya iman itu. Bagaimana seperti yang dikatakan pada ayat yang kelima, hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan sehingga ia bertindak. Bagaimana supaya Tuhan bertindak menyelesaikan persoalan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, memulihkan kebangkrutan kita, amin. Dia berdiri di hadapan saudara, berjalan di hadapan saudara sebagai pahlawan kita. Dia sedang mempersiapkan untuk bertindak bagi setiap umat Tuhan. Artinya menjadi nyata pembelaan Tuhan. Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, kita tidak bisa separuh-separuh. Panas gak panas, dingin gak dingin. Itu kalau diminum, kalau itu minuman, buat perut kita senep. Ya, dingin gak dingin malah masih enak, itu senep. Firman Tuhan katakan kalau kamu gak panas, kalau kamu gak dingin, maka kamu akan dimuntahkan. Dimuntahkan itu bahasa Jermannya dilepeh. Ora doyan. Ya. Jadi harus jelas kedudukan kita, posisi kita, iman kita, pengharapan kita. Kalau kita berkata harap kita kepada Tuhan, ya hanya kepada Tuhan. Yang namanya Yesus Kristus, itulah dia pengharapan saudara dan saya. Jangan pernah setengah hati dalam beriman. Jangan pernah setengah hati dalam menaruh harap. Jangan pernah setengah hati dalam menyatakan kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu.